Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Permata Umi. Saya dari kelompok 3, kelas AK3A, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Yang terhormat, Ibu Anike Putri, SEMAK, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Auditing 1 dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai materi Auditing 1 tentang auditing kecurangan. Dalam bab ini, kita akan membahas mengenai tanggung jawab auditor untuk menilai risiko kecurangan dan mendeteksi salah saji yang material akibat adanya kecurangan, serta menjelaskan area-area utama risiko kecurangan dan juga pengendalian untuk mencegah kecurangan dan prosedur audit untuk mendeteksi adanya kecurangan. Yuk, langsung aja kita ke penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kecurangan. Sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak milik orang lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva. Kita bahas dulu yang pertama mengenai pelaporan keuangan yang curang. Pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud untuk menipu para pemakai laporan keuangan tersebut. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji jumlah yang disengaja, bukan pengungkapan. Meskipun kebanyakan kasus pelaporan keuangan yang curang melibatkan upaya melebih sajikan laba, entah dengan melebih sajikan aktiva dan laba atau dengan mengabaikan kewajiban dan beban. Perusahaan juga sengaja merendah sajikan laba. Dalam perusahaan tertutup, hal ini mungkin dilakukan dalam upaya untuk mengurangi pajak penghasilan. Perusahaan juga mungkin sengaja merendah sajikan laba ketika laba itu tinggi untuk membentuk cadangan laba yang dapat digunakan untuk memperbesar laba dalam periode mendatang. Praktik semacam ini disebut sebagai income smoothing atau perataan laba dan earnings management atau pengaturan laba. Pengaturan laba menyangkut tindakan manajemen yang disengaja untuk memenuhi tujuan laba, sedangkan perataan laba merupakan salah satu bentuk pengaturan laba di mana pendapatan dan beban ditukar-tukar di antara periode-periode untuk mengurangi fluktuasi laba. Salah satu teknik untuk meratakan laba adalah dengan mengurangi nilai persediaan dan aktiva lain perusahaan yang diperoleh pada saat akuisisi, yang menghasilkan laba yang lebih tinggi ketika aktiva tersebut nantinya akan dijual. Perusahaan juga mungkin sengaja melebih sajikan cadangan keuangan persediaan dan penyisihan piutang tak tertagih untuk mengimbangi laba yang lebih tinggi. Yang kedua, penyalahgunaan aktiva. Penyalahgunaan aktiva adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas. Dalam banyak kasus, jumlah yang terlibat tidaklah material terhadap laporan keuangan. Akan tetapi, pencurian aktiva perusahaan seringkali mengkhawatirkan manajemen tanpa memperhatikan materialitas jumlah yang terkait, karena pencurian bernilai kecil menggunung seiring dengan berjalannya waktu. Istilah penyalahgunaan aktiva biasanya digunakan untuk mengacu pada pencurian yang melibatkan karyawan dan orang lain. Penyalahgunaan aktiva biasanya dilakukan pada tingkat hierarki organisasi yang lebih rendah. Namun, dalam beberapa kasus yang heboh, manajemen puncak terlibat dalam pencurian aktiva perusahaan. Karena manajemen memiliki kewenangan dan kendali yang lebih besar atas aktiva organisasi. Penyelewengan yang melibatkan manajemen puncak dapat menyangkut jumlah yang signifikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kondisi-kondisi penyebab adanya kecurangan. 3 kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva diuraikan dalam SAS 99 AU 316. Ketiga kondisi ini disebut sebagai segitiga kecurangan atau fraud triangle. Yang pertama, adanya insentif atau tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Lalu yang kedua, adanya kesempatan.
situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Lalu yang ketiga, adanya sikap atau rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan untuk membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur tersebut. Salah satu pertimbangan penting yang dilakukan auditor dalam mengungkap kecurangan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan risiko kecurangan. Adapun faktor risiko untuk pelaporan keuangan yang curang, yang pertama adalah insentif atau tekanan. Insentif yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah menurunnya prospek keuangan perusahaan. Contohnya seperti penurunan laba, mungkin mengancam kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana pembiayaan. Perusahaan juga mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi perkiraan atau tolak ukur para analisis, seperti laba tahun sebelumnya, untuk memenuhi batasan akan utang atau untuk secara semu menaikkan harga saham. Dalam beberapa kasus, manajemen akan memanipulasi laba hanya demi menjaga reputasi mereka. Lalu yang kedua, adanya kesempatan. Meskipun laporan keuangan semua perusahaan mungkin saja menjadi sasaran manipulasi, risiko bagi perusahaan yang berkecimpung di dalam bidang industri yang melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan jauh lebih besar. Contohnya seperti penilaian persediaan mengandung risiko salah saji yang lebih besar bagi perusahaan yang persediaannya tersebar di banyak lokasi. Risiko salah saji persediaan ini semakin meningkat jika persediaan itu menjadi usang. Perputaran personil akuntansi atau kelemahan lain dalam proses akuntansi dan informasi dapat menciptakan kesempatan terjadinya salah saji. Banyak kasus pelaporan keuangan yang curang disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan komite dan dewan direktur atas pelaporan keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, adanya sikap atau rasionalisasi. Sikap manajemen puncak terhadap laporan keuangan merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menilai kemungkinan laporan keuangan yang curang. Jika CEO atau manajer puncak lainnya sangat tidak peduli pada proses pelaporan keuangan, seperti terus mengeluarkan perakiraan yang terlalu optimistik atau terlalu cemas mengenai pencapaian perkiraan laba yang dibuat analisis, pelaporan keuangan yang curang lebih mungkin terjadi. Karakter manajemen atau serangkaian nilai-nilai etis juga mungkin mempermudah analisis merasionalisasi tindakan yang curang. Ketiga, kondisi yang sama juga berlaku untuk penyalahgunaan aktiva. Namun, dalam menilai faktor-faktor risiko, penekanan yang lebih besar diberikan kepada insentif dan kesempatan bagi individu untuk melakukan pencurian. Nah, faktor risiko untuk penyalahgunaan aktiva yang pertama, adanya insentif atau tekanan. Tekanan keuangan adalah dorongan atau insentif yang umum bagi pegawai yang menyalahgunakan aktiva. Pegawai yang memiliki kewajiban keuangan yang besar atau yang menghadapi masalah-masalah pribadi. Nah, mungkin mereka mencuri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dalam kasus lainnya, pegawai yang tidak puas mungkin mencuri karena merasa berhak atau sebagai bentuk serangan terhadap atasan mereka. Yang kedua, adanya kesempatan. Kesempatan untuk mencuri ada di semua perusahaan. Akan tetapi, kesempatan itu jauh lebih besar di perusahaan yang memiliki kas yang bisa diakses atau persediaan atau aktiva yang bernilai lainnya, terutama jika aktiva itu kecil dan mudah dibawa. Kecurangan lebih umum terjadi dalam perusahaan kecil dan organisasi nirlaba karena lebih sulit bagi entitas tersebut untuk mempertahankan pemisahan tugas yang memadai. Namun organisasi yang besar pun bisa saja gagal mempertahankan pemisahan yang memadai dalam bidang-bidang yang penting. Yang terakhir, adanya sikap atau rasionalisasi. Sikap manajemen terhadap pengendalian dan perilaku etis dapat membuat pegawai serta manajer merasionalisasi pencurian aktiva. Jika manajemen menipu pelanggan dengan membebankan harga yang terlalu tinggi untuk barang atau terlibat dalam taktik penjualan yang sangat agresif, pegawai itu mungkin merasa bahwa mereka boleh saja bersikap yang sama dengan memanipulasi laporan beban atau absensi.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai menilai risiko kecurangan. SAS 99 memberikan pedoman bagi auditor dalam menilai risiko kecurangan. Auditor harus mempertahankan tingkat skeptisme profesional ketika mempertimbangkan serangkaian informasi yang luas, termasuk faktor-faktor risiko kecurangan untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan. Auditor memikul tanggung jawab untuk menanggapi risiko kecurangan dengan merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak bahwa salah saji yang material, apakah akibatnya kekeliruan atau kecurangan akan terdeteksi. Selanjutnya kita masuk ke skeptisme profesional. SAS 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan skeptisme profesional, seorang auditor tidak mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur, tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut. Dalam praktik, mempertahankan sikap skeptisme profesional ini mungkin cukup sulit karena meskipun sudah ada contoh-contoh yang mutakhir yang mencolok mengenai laporan keuangan yang curang, kecurangan yang material terbilang jarang jika dibandingkan dengan jumlah audit laporan keuangan yang dilakukan setiap tahunnya. Sebagian besar auditor tidak akan pernah menemui kecurangan yang material selama karirnya. Selain itu, melalui prosedur evaluasi atas penerimaan dan kelanjutan klien, auditor menolak sebagian besar calon klien yang dianggap tidak memiliki kejujuran dan integritas. Yang pertama, pikiran yang selalu mempertanyakan. SAS 99 menekankan agar mempertimbangkan kerentanan klien terhadap kecurangan tanpa memperdulikan bagaimana keyakinan auditor tentang memungkinkan kecurangan serta kejujuran dan integritas manajemen. Selama tahap perencanaan audit, untuk setiap audit, tim yang menerima penugasan harus membahas perlunya mempertahankan pikiran yang selalu mempertanyakan selama audit berlangsung untuk mengidentifikasi risiko kecurangan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis. Selanjutnya yang kedua, evaluasi kritis atas bukti audit. Ketika mengungkapkan informasi atau kondisi lain yang mengindikasikan bahwa mungkin telah terjadi salah saji yang material akibat adanya kecurangan, auditor harus menyelidiki permasalahannya secara mendalam, memperoleh bukti tambahan sebagaimana diperlukan dan berkonsultasi dengan anggota tim yang lainnya. Auditor juga harus berhati-hati, jangan sampai merasionalisasikan atau mengasumsikan salah saji. Itu adalah kejadian yang berdiri sendiri. Sebagai contoh, katakanlah seorang auditor mengungkapkan penjualan tahun berjalan yang seharusnya dicantumkan sebagai penjualan tahun berikutnya. Auditor harus mengevaluasi alasan terjadinya salah saji ini, menentukan apakah tidak sengaja atau termasuk kecurangan, serta mempertimbangkan apakah mungkin sudah terjadi salah saji lain semacam itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber informasi yang dibutuhkan untuk menilai risiko. Yang pertama ada komunikasi di antara tim audit. SAS 99 mewajibkan tim audit mengadakan diskusi untuk berbagi wawasan di antara anggota tim audit yang lebih berpengalaman, serta untuk curah pendapat. Yang kedua ada pengajuan pertanyaan kepada manajemen. SAS 99 mengharuskan auditor untuk mengajukan pertanyaan spesifik tentang kecurangan dalam setiap audit. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan pihak-pihak lainnya dalam perusahaan akan membuka kesempatan bagi pegawai untuk menyampaikan kepada auditor informasi dalam kondisi lain yang mungkin tidak akan disampaikan. Di samping itu, jawaban atas pertanyaan auditor seringkali mengungkapkan informasi mengenai kemungkinan kecurangan. Auditor harus menanyakan apakah manajemen mengetahui setiap kecurangan atau mencurigai adanya kecurangan dalam perusahaan. Auditor juga harus menanyakan tentang proses yang ditempuh manajemen dalam menilai risiko kecurangan. Sifat risiko kecurangan yang diidentifikasi oleh manajemen, setiap pengendalian internal yang diimplementasikan untuk mengatasi risiko itu, serta setiap informasi tentang risiko kecurangan dan pengendalian terkait yang telah dilaporkan oleh manajemen kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola seperti komite audit. Komite audit seringkali berperan aktif dalam mengawasi penilaian risiko kecurangan dan proses respon yang dilakukan manajemen. SAS 99 juga mengharuskan auditor
mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak lain dalam entitas yang tugasnya berada di luar garis tanggung jawab pelaporan keuangan yang normal. Yang ketiga, faktor-faktor risiko. SAS 99 mengharuskan auditor mengevaluasi apakah faktor-faktor risiko kecurangan mengindikasikan adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, kesempatan untuk berbuat curang, atau sikap yang digunakan untuk membenarkan tindakan yang curang. Eksistensi faktor risiko kecurangan ini tidak berarti bahwa kecurangan itu ada hanya karena kemungkinan terjadinya lebih tinggi. Auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut beserta semua informasi lain yang digunakan untuk menilai risiko kecurangan. Yang keempat, prosedur analitis. Auditor harus melaksanakan prosedur analitis selama tahap perencanaan dan penyelesaian audit untuk membantu mengidentifikasi transaksi atau peristiwa yang tidak biasa yang mungkin mengindikasikan adanya salah saja material dalam laporan keuangan. Jika hasil dari prosedur analitis itu berbeda dengan ekspektasi auditor, auditor harus mengevaluasi hasil tersebut dengan memperhitungkan informasi lain yang diperoleh tentang kemungkinan kecurangan untuk menentukan apakah risiko kecurangan menjadi lebih tinggi. Karena keterjadian pelaporan keuangan yang curang seringkali melibatkan manipulasi pendapatan, SAS 99 mengharuskan auditor melaksanakan prosedur analisis atas akun-akun pendapatan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hubungan tidak biasa atau tidak diharapkan yang melibatkan akun-akun pendapatan yang mungkin mengindikasikan adanya pelaporan keuangan yang curang. Dengan membandingkan volume penjualan berdasarkan pendapatan yang tercatat dengan kapasitas produksi aktual. Misalnya, auditor dapat mengungkapkan pendapatan di luar kemampuan produksi entitas. Dan yang terakhir ada informasi lain. Auditor harus mempertimbangkan semua informasi yang sudah diperoleh dalam setiap tahap atau bagian audit ketika menilai risiko kecurangan. Kebanyakan prosedur penilaian risiko yang dilakukan auditor untuk menilai risiko salah saja material selama tahap perencanaan dapat mengindikasikan risiko kecurangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, mendokumentasikan penilaian kecurangan. SAS 99 mengharuskan auditor mendokumentasikan hal-hal berikut ini yang berhubungan dengan pertimbangan auditor mengenai salah saja material akibat kecurangan. Yang pertama, diskusi antara personil tim penugasan selama tahap perencanaan audit tentang kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kecurangan material. Yang kedua, prosedur yang ditempuh untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan yang material. Yang ketiga, risiko khusus tentang kecurangan yang material yang sudah teridentifikasi, serta uraian tentang respon auditor terhadap risiko tersebut. Yang keempat, alasan yang mendukung kesimpulan bahwa tidak ada risiko yang signifikan atas pengakuan pendapatan yang tidak tepat secara material. Yang kelima, hasil dari prosedur yang ditempuh untuk menghadapi risiko pengabaian, pengendalian oleh manajemen. Yang keenam, kondisi dan hubungan analitis lainnya yang menunjukkan bahwa diperlukan prosedur auditing tambahan atau respons lainnya, serta tindakan yang diambil oleh auditor. Yang terakhir, sifat komunikasi tentang kecurangan yang disampaikan kepada manajemen, komite audit, atau pihak lainnya. Selanjutnya ada mengawasi tata kelola korporasi untuk mengurangi risiko kecurangan. Manajemen bertanggung jawab untuk mengimplementasikan tata kelola korporasi dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan risiko kecurangan yang dapat dikurangi melalui kombinasi antara tindakan mencegah, menghalangi, dan mendeteksi titik karena kolusi dan dokumentasi palsu yang menyulitkan pendeteksian kecurangan. Seringkali lebih efektif dan hemat bagi perusahaan jika berfokus pada pencegahan dan penghalangan kecurangan. Dengan mengimplementasikan program dan pengendalian anti kecurangan, manajemen dapat mencegah kecurangan dengan mempersempit kesempatan. Dengan mengkomunikasikan kebijakan pendeteksian kecurangan dan hukum, manajemen dapat menghalangi karyawan untuk melakukan kecurangan. Untuk membantu manajemen dan dewan direksi dalam upaya memerangi kecurangan, beberapa organisasi profesional menerbitkan program dan pengendalian anti kecurangan, yaitu pedoman untuk membantu mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan. Pedoman ini mengidentifikasi 3 unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan. Yang pertama, budaya jujur dan etika yang tinggi. Yang kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Yang ketiga, pengawasan oleh komite audit.
Dari hasil riset menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi kecurangan adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti kecurangan. Selanjutnya ada budaya jujur dan etika yang tinggi. Penciptaan budaya yang jujur dan etika yang tinggi meliputi 6 unsur. Yang pertama, menetapkan tone at the top. Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk menetapkan tone at the top terhadap perilaku dalam perusahaan. Kejujuran dan integritas manajemen akan memperkuat kejujuran serta integritas karyawan di seluruh organisasi. Yang tidak dapat bertindak dengan caranya sendiri dan berharap pihak-pihak lain dalam perusahaan berperilaku dengan cara berbeda melalui tindakan dan komunikasinya. Manajemen dapat menunjukkan bahwa perilaku yang tidak jujur dan tidak etis tidak akan dibiarkan, sekalipun hasilnya menguntungkan perusahaan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dari riset yang dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang alasan mereka, ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan. Tempat kerja yang positif dapat mendongkrak semangat karyawan, yang dapat mengurangi kemungkinan karyawan melakukan kecurangan terhadap perusahaan. Yang ketiga, mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat. Agar berhasil mencegah kecurangan, perusahaan yang dikelola dengan baik mengimplementasikan kebijakan penyaringan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah, terutama yang akan menduduki jabatan yang bertanggung jawab atau jabatan yang penting. Yang keempat, pelatihan. Semua pegawai baru harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberitahu tentang tugasnya untuk menyampaikan kecurangan yang aktual atau yang dicurigai serta cara yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu, pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu. Misalnya, pelatihan yang berbeda untuk agen pembelian dan agen penjualan. Yang kelima, konfirmasi. Sebagian besar perusahaan mengharuskan pegawainya untuk secara periodik menginformasikan tanggung jawabnya mematuhi kode perilaku. Pegawainya diminta untuk menyatakan bahwa mereka memahami ekspektasi perusahaan serta sudah mematuhi kode perilaku dan mereka tidak mengetahui adanya pelanggaran. Konfirmasi tersebut akan membantu mengokohkan kebijakan kode perilaku dan juga membantu menghalangi pegawai melakukan kecurangan atau pelanggaran etika lainnya. Dengan menindaklanjuti pengungkapan dan ketiadaan anggapan, auditor internal atau pihak lain mungkin dapat membongkar masalah-masalah yang signifikan. Yang keenam, disiplin. Pegawai harus mengetahui bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban jika tidak mengikuti kode perilaku perusahaan. Penekanan pada pelanggaran kode perilaku tanpa memperhatikan tingkat pegawai, bahwa ketaatan pada kode perilaku dan standar etis lainnya memang sangat penting, dan diharapkan titik penyelidikan secara tuntas atas semua pelanggaran, dan respons yang tepat serta konsistensi dapat secara efektif menghalangi kecurangan. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan mengukur resiko kecurangan. Penguasaan yang efektif atas kecurangan dimulai dengan pengakuan manajemen bahwa kecurangan mungkin terjadi dan hampir semua pegawai sanggup melakukan perbuatan tidak jujur bila situasinya memungkinkan. Pengakuan ini meningkatkan kemungkinan bahwa program dan pengendaliannya efektif untuk mencegah, menghalangi, serta mendeteksi kecurangan akan diterapkan. Yang kedelapan, mengurangi risiko kecurangan. Manajemen bertanggung jawab untuk merancang program serta pengendalian untuk mengurangi risiko kecurangan dan dapat mengubah aktivitas serta proses bisnis yang rentan terhadap kecurangan untuk mengurangi insentif dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Sebagai contoh, manajemen dapat mengoutsource operasi tertentu seperti pengalihan penagihan kas dari personil perusahaan ke sistem lookbox di bank. Program dan pengendalian lainnya dapat diimplementasikan di semua tingkat perusahaan, seperti pelatihan tentang risiko kecurangan untuk semua pegawai, serta memperkuat kebijakan pengangkatan dan promosi. Yang terakhir, memantau program dan pengendalian pencegahan kecurangan. Untuk bidang-bidang yang beresiko kecurangannya tinggi, manajemen harus mengevaluasi secara periodik apakah program dan pengendalian anti kecurangan yang tepat telah diimplementasikan serta berjalan secara efektif. Sebagai contoh, review dan evaluasi manajemen atas hasil keuangan unit operasi
atau anak perusahaan akan meningkatkan kemungkinan bahwa hasil yang dimanipulasi akan terdeteksi. Selanjutnya ada pengawasan oleh komite audit. Komite audit mengemban tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaporan keuangan serta proses pengendalian internal. Dalam memenuhi tanggung jawab ini, komite audit memperhitungkan potensi diabaikannya internal oleh manajemen, serta mengawasi proses penilaian risiko kecurangan oleh manajemen dan program serta pengendalian anti kecurangan. Pengawasan oleh komite audit juga berfungsi sebagai penghalang dilakukannya kecurangan oleh manajemen senior. Sebagai contoh, untuk meningkatkan kemungkinan bahwa setiap upaya oleh manajemen senior untuk melibatkan pegawai dalam melakukan atau menutupi kecurangan dapat segera terungkap, pengawasan harus mencakup: yang pertama, pelaporan langsung temuan-temuan penting audit internal kepada komite audit. Yang kedua, laporan periodik oleh penjabat etika tentang whistleblowing. Yang ketiga, laporan lain tentang tidak adanya perilaku etis atau kecurangan yang dicurigai. Perkenalkan, nama saya Rifki Pratama Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan merespon resiko kecurangan. Ketika risiko salah saji yang material akibat kecurangan sudah teridentifikasi, hal pertama yang harus dilakukan oleh auditor adalah membahas temuan tersebut dengan manajemen dan meminta pandangan mengenai potensi kecurangan serta pengendalian yang sudah dirancang untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Kemudian, auditor harus mempertimbangkan apakah program dan pengendalian anti kecurangan dapat mengurangi risiko salah saji yang material, atau apakah ada defisiensi pengendalian yang meningkatkan risiko kecurangan. Respon auditor terhadap risiko kecurangan meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk risiko kecurangan. Kemudian yang ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen. Auditor dapat memilih di antara beberapa respon secara keseluruhan bila risiko kecurangan meningkat. Jika risiko kecurangan meningkat, personil yang lebih berpengalaman dapat ditugaskan dalam hal ini. Pelaku kecurangan seringkali sudah mengetahui prosedur audit yang akan dilaksanakan. Karena alasan ini, SAS 99 mengharuskan auditor memasukkan unsur ketidakterdugaan dalam perencanaan audit. Sebagai contoh, audit dapat mendatangi lokasi persediaan atau menguji akun-akun yang belum diuji dalam periode sebelumnya. Auditor juga harus memperhitungkan pengujian yang berhubungan dengan penyalahgunaan aktiva meskipun jumlahnya tidak material. Prosedur audit yang tepat digunakan untuk menangani risiko kecurangan tertentu tergantung pada akun yang diaudit dan jenis risiko kecurangan yang diidentifikasi. Sebagai contoh, jika timbul kekhawatiran tentang pengakuan pendapatan akibat cut-off atau channel stuffing, auditor dapat mereview jurnal penjualan untuk mencari aktivitas yang tidak biasa menjelang akhir periode dan mereview syarat-syarat penjualan. Auditor juga harus mempertimbangkan prinsip akuntansi yang dipilih manajemen. Jadi, perhatian yang cermat harus ditunjukkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang melibatkan pengukuran yang subjektif atau transaksi yang kompleks. Karena menduga adanya risiko kecurangan dalam pengakuan pendapatan, auditor juga harus mengevaluasi kebijakan pengakuan pendapatan perusahaan itu. Risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen selalu ada dalam semua audit, karena manajemen memiliki posisi yang unik untuk melaksanakan kecurangan dengan mengabaikan pengendalian yang sebenarnya berjalan efektif. Dalam setiap audit, auditor harus melaksanakan proses untuk menangani risiko pengabaian oleh manajemen. Ada 3 prosedur yang harus dilaksanakan dalam setiap audit. 1. Memeriksa ayat jurnal dan penyesuaian lainnya untuk mencari bukti salah saji yang mungkin akibat kecurangan. Kecurangan seringkali timbul dari penyesuaian jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan meskipun pengendalian internal yang ada berjalan efektif selama proses pelaporan keuangan entitas. Di samping pengendalian atas ayat-ayat jurnal dan penyesuaian lainnya, serta mengajukan pertanyaan kepada pegawai atau tidak biasa dalam pelaporan keuangan tentang aktiva yang tidak tepat mengharuskan pengujian atas ayat jurnal dan penyesuaian laporan keuangan lainnya.
Luas pengujian ini dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian dan dari pertanyaan tersebut. Kedua, mereview estimasi akuntansi untuk mengetahui adanya bias. Pelaporan keuangan yang curang seringkali dicapai dengan sengaja menyalahsajikan estimasi akuntansi. SAS 99 mengharuskan auditor untuk memperhitungkan potensi bias manajemen ketika mereview estimasi tahun berjalan. Auditor juga diharuskan untuk menengok ke belakang dan melihat estimasi tahun sebelumnya yang signifikan guna manajemen yang mungkin mengindikasikan potensi bias. Ketiga, mengevaluasi dasar pemikiran bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan. SAS 99 lebih berfokus pada pemahaman yang melandasi dasar pemikiran bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan, yang mungkin berada di luar lini bisnis normal perusahaan ketimbang yang disyaratkan pada tahun-tahun sebelumnya. Auditor harus memahami tujuan transaksi yang signifikan ini untuk menilai apakah transaksi itu dilakukan agar dihasilkan pelaporan keuangan yang curang. Auditor harus mewaspadai kondisi-kondisi berikut ketika melakukan audit. Yang pertama, adanya perbedaan dalam catatan akuntansi. Kemudian yang kedua, bukti audit yang bertentangan atau hilang. Yang ketiga, hubungan yang serba salah atau tidak biasa antara auditor dan manajemen. Kemudian yang keempat, hasil dari prosedur substantif atau prosedur analitis pada tahap review akhir yang mengindikasikan risiko kecurangan yang sebelumnya tidak diketahui. Kemudian yang terakhir, jawaban yang tidak jelas atau tidak masuk akal atas pertanyaan yang tidak konsisten dengan bukti lainnya. Kemudian, bidang-bidang risiko kecurangan yang spesifik. Tergantung pada industri klien, akun-akun tertentu sangat rentan terhadap manipulasi atau pencurian. Akun pendapatan dan piutang usaha yang terkait serta kas sangat rentan terhadap manipulasi dan pencurian. Pertama, resiko pelaporan keuangan yang curang atas pendapatan. SAS 99 yang dikeluarkan oleh Auditing Standard Board secara khusus mengharuskan auditor mengidentifikasi pengakuan pendapatan sebagai resiko kecurangan dalam kebijakan audit. Ada beberapa alasan yang membuat pendapatan rentan terhadap manipulasi. Alasan yang terpenting adalah bahwa pendapatan hampir selalu merupakan akun terbesar dalam laporan laba rugi. Alasan lainnya mengapa pendapatan rentan terhadap manipulasi adalah sulitnya menentukan waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan dalam banyak situasi. 3 jenis utama manipulasi pendapatan. Yang pertama ada pendapatan fiktif. Bentuk kecurangan pendapatan yang paling mencolok melibatkan penciptaan pendapatan fiktif. Anda mungkin mengetahui beberapa kasus terkini yang melibatkan pendapatan fiktif, tetapi jenis kecurangan ini bukanlah hal yang baru. 2. Pengakuan pendapatan prematur. Perusahaan seringkali mempercepat waktu pengakuan pendapatan guna memenuhi pemikiran lab atau penjualan. Salah satu metode mempercepat pengakuan pendapatan secara curang adalah penjualan tagih dan lahan. Biasanya, penjualan diakui pada saat barang dikirim, tetapi dalam penjualan tagih dan lahan, barang ditagih sebelum dikirim. Yang kedua, manipulasi penyesuaian pendapatan. Penyesuaian yang paling umum dilakukan terhadap pendapatan mencakup retur penjualan dan pengurangan harga. Suatu perusahaan mungkin menyembunyikan retur penjualan dari auditor untuk melebih-sajikan penjualan laba bersih. Jika barang yang diretur dihitung sebagai bagian dari persediaan fisik, retur itu dapat meningkatkan laba yang dilaporkan. Dalam hal ini, kenaikan aktiva diakui melalui perhitungan fisik persediaan, tetapi penurunan dalam saldo piutang usaha yang terkait tidak dicatat. Ada banyak tanda-tanda peringatan atau gejala yang mengindikasikan kecurangan pendapatan. 2 di antara yang paling bermanfaat adalah prosedur analitis dan perbedaan dokumenter. Prosedur analitis seringkali mengisyaratkan adanya kecurangan pendapatan, terutama persentase margin kotor dan perputaran piutang usaha. Pendapatan fiktif akan melebih-sajikan persentase margin kotor dan pengakuan pendapatan prematur juga melebih-sajikan margin kotor jika hanya pokok penjualan terkait tidak diakui. Pendapatan fiktif juga memperkecil perputaran piutang usaha
karena pendapatan fiktif juga dimasukkan dalam piutang yang belum tertagih. Dalam beberapa kecurangan, manajemen menciptakan pendapatan fiktif agar hasil prosedur analitis serta margin kotor sama dengan tahun sebelumnya. Dalam kecurangan seperti ini, prosedur analitis biasanya tidak membantu untuk mengisyaratkan adanya kecurangan. Yang kedua, perbedaan dokumenter. Meskipun para pelaku kecurangan sudah berusaha sebisanya, transaksi fiktif jarang memiliki bukti dokumenter pada tingkat yang sama seperti dalam transaksi sah. Auditor harus mewaspadai ciri-ciri perusahaan yang tidak biasa dalam dokumen, dan mereka harus menggunakan dokumen yang asli, bukan yang salinan. Penyalahgunaan penerima yang melibatkan pendapatan. Meskipun penyalahgunaan penerima kas jarang sematerial pelaporan pendapatan curang, kecurangan semacam ini bisa berdampak buruk terhadap organisasi karena aktiva langsung hilang. Penyalahgunaan kas yang tipikal menyangkut tidak dicatatnya penjualan yang kemudian diikuti oleh penyesuaian terhadap piutang usaha pelanggan untuk menyembunyikan pencurian itu. Kelalaian mencatat penjualan. Penelusuran dokumen pengiriman ke ayat jurnal penjualan dalam jurnal penjualan serta akuntansi untuk semua dokumen pengiriman dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa semua penjualan sudah dicatat. Dalam kasus seperti ini, diperlukan dokumenter lainnya untuk memverifikasi bahwa semua penjualan sudah dicatat. Pencurian penerimaan kas setelah penjualan dicatat jauh lebih sulit menyembunyikan pencurian penerimaan kas setelah penjualan dicatat. Jika pembayaran dari seseorang pelanggan dicuri, penagihan berkala atas rekening yang belum dibayar akan dengan cepat membongkar kecurangan itu. Akibatnya, untuk menyembunyikan pencurian, si pelaku kecurangan harus mengurangi rekening pelanggan dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, mencatat suatu retur penjualan atau pengurangan harga. Yang kedua, menghapus rekening pelanggan. Yang ketiga, mencatat pembayaran dari pelanggan lain dalam rekening pelanggan itu, yang juga dikenal sebagai lapping. Tanda-tanda peringatan atas penyalahgunaan pendapatan dan penerimaan kas. Pencurian penjualan dan penerimaan kas terkait yang nilainya relatif kecil dapat dicegah dan dideteksi dengan baik oleh pengendalian internal yang dirancang untuk meminimalkan kesempatan melakukan kecurangan. Untuk mendeteksi kecurangan yang lebih besar, prosedur analitis dan perbandingan lainnya mungkin bisa membantu. Kemudian ada resiko kecurangan persediaan. Persediaan kerap kali merupakan akun terbesar dalam neraca banyak perusahaan, dan auditor sering merasa sulit dalam memverifikasi eksistensi dan penilaian persediaan. Akibatnya, persediaan rentan terhadap manipulasi oleh manajer yang ingin mencapai tujuan pelaporan keuangan tertentu. Karena biasanya juga berada dalam keadaan siap jual, persediaan rentan terhadap penyalahgunaan. Yang pertama, ada risiko pelaporan keuangan yang curang untuk persediaan. Persediaan fiktif telah menjadi pusat dari beberapa kasus besar pelaporan yang curang. Banyak perusahaan besar memiliki persediaan yang sangat beragam dan berjumlah besar di banyak lokasi, sehingga relatif mudah bagi perusahaan untuk menambahkan persediaan fiktif pada catatan akuntansi. Walaupun auditor diharuskan memverifikasi eksistensi persediaan fisik, pengujian audit tetap dilakukan atas dasar sampel, dan biasanya tidak semua lokasi persediaan diuji. Dalam beberapa kasus yang melibatkan persediaan fiktif, auditor sudah lebih dulu memberitahu klien lokasi persediaan mana yang akan diuji. Akibatnya, relatif mudah bagi klien untuk memindahkan persediaan ke lokasi yang diuji. Yang kedua, tanda-tanda peringatan kecurangan persediaan. Serupa dengan penipuan yang melibatkan piutang usaha, banyak sekali tanda peringatan atau gejala yang berpotensi menunjukkan kecurangan persediaan. Prosedur analitis sangat efektif untuk mendeteksi kecurangan persediaan. Kemudian yang ketiga ada prosedur analitis. Prosedur analitis, terutama persentase margin kotor dan perputaran persediaan, seringkali membantu membongkar kecurangan persediaan. Persediaan fiktif akan merendah sajikan harga pokok penjualan dan melebih sajikan persentase margin kotor. Persediaan fiktif juga memperkecil perputaran persediaan. Yang keempat, resiko kecurangan dalam pembelian dan utang usaha.
Kasus pelaporan keuangan yang curang yang melibatkan utang usaha relatif umum ditemui meskipun lebih jarang bila dibandingkan dengan kecurangan yang melibatkan persediaan atau piutang usaha. Kurang saji yang disengaja atas utang usaha biasanya menghasilkan kurang saji pembelian dan harga pokok penjualan serta lebih saji laba bersih. Penyalahgunaan yang signifikan yang melibatkan pembelian juga dapat terjadi dalam bentuk pembayaran kepada vendor fiktif serta suap dan perjanjian ilegal lainnya dengan pemasok. Yang kelima, ada resiko pelaporan keuangan yang curang untuk utang usaha. Perusahaan mungkin melakukan upaya yang disengaja untuk merendah sajikan utang usaha dan lebih sajikan laba. Hal ini dapat dicapai dengan usaha sampai periode berikutnya atau dengan mencatat penurunan fiktif utang usaha. Perusahaan kerap kali mengadakan perjanjian yang rumit dengan pemasok yang menyebabkan utang usaha dikurangi untuk kredit periklanan dan penyisihan lainnya. Perjanjian tersebut seringkali tidak didokumentasikan sebaik transaksi akuisisi. Beberapa perusahaan pernah menggunakan pengurangan fiktif atas utang usaha melebihi sajikan laba bersih. Karena itu, auditor harus membaca perjanjian dengan pemasok bila nilainya material dan memastikan laporan keuangan mencerminkan substansi perjanjian tersebut. Meskipun beberapa akun lebih rentan dibandingkan yang lain, hampir semua akun dapat dimanipulasi. Yang pertama, ada aktiva tetap. Aktiva tetap yang merupakan akun neraca yang besar bagi banyak perusahaan seringkali didasarkan pada penelitian yang ditetapkan secara subjektif. Sebagai contoh, perusahaan mungkin mengkapitalisasi beban reparasi atau beban operasi lainnya sebagai aktiva tetap. Kecurangan semacam ini relatif sangat mudah dideteksi jika auditor memeriksa bukti yang mendukung perubahan aktiva tetap. Kemudian, yang kedua ada beban pengkajian. Pengkajian jarang menjadi bidang risiko yang signifikan bagi pelaporan keuangan yang curang. Akan tetapi, perusahaan mungkin saja melebihi sajikan persediaan dan laba bersih dengan mencatat biaya tenaga kerja berlebih dalam persediaan. Pegawai perusahaan kadang-kadang dimanfaatkan untuk membuat aktiva tetap. Biaya tenaga kerja berlebih dapat juga dikapitalisasi sebagai aktiva tetap dalam situasi ini. Tunjangan yang material seperti tunjangan pensiun juga mungkin dimanipulasi. Selanjutnya saya akan memperjelaskan tanggung jawab bila dicurangi adanya kecurangan. Merespon salah saji yang mungkin ditimbulkan oleh kecurangan. Apabila dicurangi adanya kecurangan, auditor akan mengumpulkan informasi tambahan untuk menentukan apakah kecurangan itu memang ada. Seringkali auditor memulai dengan mengajukan pertanyaan tambahan kepada manajemen dan pihak lainnya. Jenis-jenis pengajuan pertanyaan. Jadi, pengajuan pertanyaan dapat menjadi teknik pengumpulan bukti audit yang efektif. Wawancara akan memungkinkan auditor menjernihkan masalah yang tidak teramati dan mengamati respon lisan serta non-lisan responden. Wawancara juga dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak tercantum dalam dokumentasi atau konfirmasi. Auditor juga dapat memodifikasi pertanyaan selama wawancara berdasarkan respon orang yang diwawancara. Pengajuan pertanyaan dapat menjadi teknik pengumpulan bukti audit harus disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Tergantung pada tujuan itu, auditor mungkin mengajukan jenis-jenis pertanyaan yang berbeda dan mengubah nada wawancara. Salah satu atau lebih dari 3 kategori pengajuan pertanyaan dapat digunakan tergantung pada tujuan auditor. Seperti pengajuan pertanyaan informasional, auditor dapat mengumpulkan pengajuan pertanyaan informasional untuk memperoleh informasi tentang fakta dan detail yang belum dimiliki auditor. Biasanya auditor menginginkan informasi dari terwawancara mengenai peristiwa atau proses di mana lalu atau sedang berjalan saat ini. Seringkali pengajuan pertanyaan ini bersifat bersahabat, yaitu auditor mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memberikan detail peristiwa, proses atau situasi. Auditor seringkali menggunakan pengajuan pertanyaan informasional ketika mengumpulkan bukti tidak lanjut mengenai program dan mengendali atau bukti lain menyangkut salah saji atau kecurigaan kecurangan yang terungkap selama audit. Kemudian ada pengajuan pertanyaan penilaian. Auditor juga menggunakan pengajuan pertanyaan untuk menilai apakah informasi yang sudah diperoleh itu tepat, faktual, atau sesuai kenyataan. Auditor menggunakan pengajuan pertanyaan penilaian untuk menguatkan atau menyangkal informasi sebelumnya.
Auditor seringkali memulai pengajuan pertanyaan penilaian dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum dan terbuka yang memungkinkan si terwawancara memberikan respon yang terinci, yang nantinya dapat ditindaklanjuti dengan pertanyaan yang lebih khusus. Salah satu kegunaan pengajuan pertanyaan penilaian yang biasanya dilakukan adalah untuk memperkuat jawaban manajemen atas pengajuan pertanyaan sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan kepada pegawai lainnya. Kemudian ada pengajuan pertanyaan interrogatif. Ini sering digunakan untuk memastikan apakah setiap individu berbohong atau sengaja tidak mengungkapkan pengetahuan penting tentang fakta, peristiwa, atau situasi penting, terutama bila auditor curiga si terwawancara sedang melabui atau menyembunyikan informasi. Seringkali pengajuan pertanyaan interrogatif bersifat kontroversial karena orang-orang yang ditanya mungkin bersikap defensif karena menutupi bahwa mereka mengetahui fakta, peristiwa, atau situasi tertentu. Pada saat menggunakan pengajuan pertanyaan interrogatif, seringkali auditor mengajukan pertanyaan khusus dan terarah dengan meminta jawab ya atau tidak. Wawancara interrogatif harus dilakukan oleh anggota senior tim audit yang sudah berpengalaman dan sangat mengenal urusan-urusan klien. Mengevaluasi respon atas pengajuan pertanyaan. Agar pengajuan pertanyaan efektif, auditor harus terampil menyimak dan mengevaluasi respon atas pertanyaan yang diajukan. Biasanya respon awal pihak yang diwawancarai tidak mengandung informasi yang berguna. Pertanyaan tidak lanjut yang efektif seringkali menghasilkan informasi yang lebih baik untuk menilai apakah memang ada kecurangan. Teknik menyimak yang baik serta pengamatan atas petunjuk perilaku akan mempertajam teknik pengajuan pertanyaan auditor. Teknik menyimak sangat penting bagi auditor untuk memanfaatkan keterampilan menyimak yang efektif selama proses pengajuan pertanyaan. Auditor harus terus memperhatikan dengan mempertahankan kontrak mata, mengangguk sebagai tanda setuju atau memperlihatkan tanda-tanda pemahaman lain. Auditor juga harus berusaha untuk tidak membentuk terlebih dahulu ide-ide tentang informasi yang diberikan. Pendengar yang baik juga memanfaatkan saat-saat terdiam diri untuk memikirkan informasi yang diberikan dan menentukan prioritas serta mereview informasi yang didengar. Mengamati petunjuk perilaku. Auditor yang mahir dalam menggunakan pengajuan pertanyaan akan mengevaluasi petunjuk lisan dan non-lisan ketika mendengar pihak yang diwawancarai. Petunjuk-petunjuk lisan dapat mengidentifikasi kegugupan, ketidaktahuan, atau bahkan kebohongan responden. Selain mengamati petunjuk-petunjuk lisan, penggunaan pengajuan pertanyaan juga memungkinkan auditor mengamati perilaku non-lisan. Investigator yang berpengalaman akan memperhatikan bahwa subjek yang tidak nyaman memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan seringkali memperontokkan bahwa perilaku non-lisan. Tentu saja tidak semua orang yang menunjukkan perilaku ini tidak nyaman dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Tanggung jawab lain apabila dicurigai adanya kecurangan. Apabila auditor curiga bahwa mungkin ada kecurangan, SAS 99 mengharuskan auditor memperoleh bukti tambahan untuk menentukan apakah kecurangan yang material memang sudah terjadi. Auditor seringkali menggunakan pengajuan pertanyaan sebagai bagian dari proses pengumpulan informasi itu. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak seperti ASL atau IDEA untuk menentukan apakah mungkin adanya kecurangan. Auditor juga memakai alat bantu spreadsheet dasar seperti Excel untuk melaksanakan prosedur analitis pada tingkat disagregat. Auditor juga dapat memperluas prosedur substantif lainnya untuk menanggapi risiko kecurangan yang lebih tinggi. Seringkali risiko kecurangan ini tinggi untuk akun-akun yang didasarkan pada estimasi subjek manajemen. SAS 99 mengharuskan auditor memperhitungkan implikasi bagi aspek audit lainnya. Apabila auditor menentukan bahwa kecurangan mungkin saja terjadi, SAS 99 mengharuskan auditor membahas masalah itu serta pendekatan audit untuk investigasi lebih lanjut dengan tingkat manajemen yang tepat. Sekalipun masalah itu mungkin dianggap tidak penting, tingkat manajemen yang tepat paling tidak harus satu tingkat di atas orang-orang yang terlibat, serta manajemen senior mungkin terlibat, serta manajemen senior dan komite audit.
Jika audit yakin bahwa manajemen senior mungkin terlibat dalam kecurangan itu, audit harus membahas masalahnya langsung dengan komite audit. Penemuan bahwa ada kecurangan juga memreplikasi bagi laporan audit perusahaan publik mengenai pengendalian internal atau pelaporan keuangan. PCAOB Standar 2 menyatakan bahwa kecurangan sebesar berapapun oleh setidaknya manajemen senior harus dianggap sebagai defisiensi yang signifikan dan mungkin merupakan kelemahan yang material dalam mengendalikan internal atas pelaporan keuangan. Pengungkapan kecurangan yang mungkin terjadi kepada pihak selain manajemen senior klien serta komite audit biasanya bukan merupakan bagian dari tanggung jawab auditor. Semacam itu dilarang oleh Kode Perilaku Profesional Auditor dan mungkin melanggar kewajiban legal mengenai kerahasiaan. Hasil dari prosedur yang ditempuh auditor mungkin saja mengindikasikan risiko salah saji yang material akibat kecurangan yang signifikan, sehingga auditor harus mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari audit. Pengunduran diri ini mungkin tergantung pada integritas manajemen, serta ketekunan dan kerjasama manajemen serta dewan direksi dalam menyelidik potensi kecurangan dan dalam mengambil tindakan yang tepat. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.